Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini kita merasakan kasih Allah di dalam hidup kita yang begitu luar biasa, yang memberikan sukacita, memberikan kekuatan buat hidup kita. Biarlah tiba saatnya saat ini kita mau memuji dan menyembah Dia, meninggikan namanya, sebab Tuhan layak dipuji dan disembah. Di dalam setiap kelemahan kita, di setiap tantangan kita, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita, karena Dia sanggup melakukan segalanya buat hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Kau memberikan bangun pagi dengan tubuh sehat dan kuat, dan dengan penuh semangat kami merindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kepadamu
Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Kau berikan kesempatan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup kami, menjadi rema kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu membawa kami lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah sukacita besar kembali kita boleh bangun pada pagi hari ini dan menerima kebaikan Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan, hari-hari kami luar biasa sebab dari awal kejadianku dahsyat dan akan terus dahsyat sampai selama-lamanya. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, biar Tuhan memberkati kami, memberikan kami pengertian akan kebaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, kita masih dalam tema yang luar biasa, yaitu tomorrow will be better. Semua kita menginginkan terjadi hal-hal dahsyat, hal-hal baik, pemulihan, terobosan dalam kehidupan kita. Mari sebelum itu kita baca dalam Roma 8 ayat 5 sampai ayat 8. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat yang terakhir, ayat yang luar biasa, bersama-sama Bapak Ibu di rumah baca 1, 2, 3. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di sini kata kuncinya adalah berkenan kepada Allah. Kita hidup bukan sekedar hidup, kita menjalani hari-hari kita dengan segala kesibukan, dengan segala aktivitas, tetapi kita tidak boleh lupa dalam perjalanan itu semua, marilah kita hidup di dalam pola hidup yang berkenan kepada Allah. Sebab itu yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang memuliakan hati Tuhan. Di sini ayat 5 sampai 8 kita lihat bagaimana perbandingan hidup dalam kedagingan dan hidup dipimpin Roh Allah. Dikatakan orang-orang yang hidup di dalam kedagingan memikirkan hal-hal yang dari daging dan akan berimplikasi, berakibat kepada kehidupan yang hilang dan berbuahkan maut. Tetapi orang-orang yang hidup dipimpin Roh Allah akan berkenan kepada Allah. Ketika Tuhan berkenan kepada kita, ketika Tuhan disenangkan hatinya, maka segala hal-hal yang kiranya Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita, karena perkenanannya itu Tuhan bisa mewujudkannya. Ketika Bapak Ibu memiliki seorang anak, ketika anak itu menunjukkan sikap yang berkenan kepada orang tuanya, bahkan sebelum anak itu meminta, kita sudah memikirkan hal-hal baik yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak kita. Kalau kita orang tua yang di bumi saja, ketika menemukan anak kita berkenan, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Bayangkan Bapa kita yang di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus melihat hidup kita berkenan kepadanya, maka tomorrow will be better. Hari depan yang baik itu bukan lagi rancangan kita, itu bukan lagi harapan kita, tetapi itu sudah ada di hatinya Tuhan. Itu rancangan yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Yeremia 29 mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu, sebab rancanganku tentang hari depanmu adalah hari depan yang penuh harapan, hari depan yang gilang gemilang, hari depan yang luar biasa. Marilah kita hidup di dalam pola hidup yang berkenan. Dan bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan? Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Biarkan Roh Kudus masuk, mengurapi dan membaptis kita
di dalam hidup kita, sehingga Roh Kudus bisa merubah roh manusia kita, dan roh manusia kita yang ada jiwa di situ, di mana jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu diubahkan pikiran kita, diubahkan perasaan kita, diubahkan kehendak kita. Maka manifestasinya di dalam tubuh kita, mata kita akan melihat hal-hal yang baik, telinga kita akan mendengarkan hal-hal yang baik, mulut kita akan mengucapkan hal-hal yang baik, tangan dan kaki kita akan mengerjakan hal-hal yang baik, dan pikiran-pikiran kita akan memikirkan hal-hal yang baik. Maka terwujudlah hidup yang berkenan itu, sehingga dari perkenanan itu hari depan yang baik, tomorrow will be better, akan terejawantahkan, terwujud dalam hidup kita. Dimulai dengan keputusan, hari ini aku mau hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab doa Bapa kami berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Kapan? Hari ini. Dan biarlah hari ini menjadi hari keputusan untuk kita hidup dalam pertobatan dan berkenan. Bagian kita hidup berkenan untuk mewujudkan kebaikan dan hal-hal luar biasa. Tomorrow will be better, kita serahkan kepada ahlinya, yaitu Tuhan kita di surga yang maha kuasa untuk menggenapinya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon, sebab kami tidak memiliki kemampuan Tuhan untuk hidup berkenan. Kami adalah orang-orang berdosa yang sebelumnya berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi biarlah dari pertobatan kami dan dari baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, kami mau hidup dipimpin oleh Roh Tuhan itu sendiri, yang memberikan kepada kami informasi bagaimana hidup untuk berkenan kepada Allah. Dan biarlah itu terjadi hari ini, sehingga esok adalah hari jawaban dalam kehidupan kami. Segala sakit penyakit kami disembuhkan, sakit penyakit anggota keluarga kami, orang tua kami, anak kami, pasangan hidup kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi kami pulih, pergumulan kami mendapat jawaban dan terobosan. Dan biarlah kami hidup terus-menerus didapati Tuhan berkenan di hatimu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.